Oke, nah di video kali ini kita bakal bahas lanjutan dari kasus yang pertama tadi terkait dengan audit atas kas di bank. Kita baca soalnya, KPIs JUS dan rekan melakukan audit atas laporan PT Jejalu untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019. Nah, di sini kita tahu bahwa yang bakal diaudit itu di tahun 2019. Ini tuh untuk pertama kali ataupun perikatan awal, gitu kan. Jadi ini ada beberapa informasi dari PT Jejalu. Jadi prosedur audit yang telah dilakukan auditor dan informasi atas hasil prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan konfirmasi ke bank. Nah, auditor telah memperoleh balasan konfirmasi dari bank. Jadi kita tuh ada dua bank, Bank SA sama Bank The Best. Untuk Bank SA itu nilainya udah sama nih, saldo buku sama jawaban konfirmasinya. Nah, kalau teman-teman nanti dapetin soal gini di ujian, itu nggak usah lagi dibuat rekon gitu yang sama ini. Jadi udah langsung kalau udah sama tuh udah clear gitu. Jadi justru yang perlu kita buat rekon itu yang Bank The Best, karena nilai saldo buku sama jawaban konfirmasinya tuh beda. Terus yang udah dilakuin juga vouching ke bukti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, berikut informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan audit. Nah, auditor itu menganggap apabila ada perbedaan hasil pengujian substantif rinci saldo itu, kalau misalnya ada perbedaan kayak gini nih, itu dianggap material gitu. Jadi emang nature-nya secara alamiahnya tuh kas itu emang dia tuh material gitu. Walaupun dia cuma satu perak, dia tuh emang uh, kas itu dari alamnya tuh emang dia tuh udah material gitu. Apalagi kalau besar gitu kan. Nah, terus juga rekon bulan Desember 2019 itu belum dibuat dan belum dibuat jurnal penyesuaian terkait. Jadi rekon ini penting ya. Jadi kalau misalnya biasanya itu kan ada aja gitu kayak beban jasa giro di bank gitu kan. Nah, kita tuh nggak tahu gitu kalau kita nggak ngelihat rekonsiliasi banknya. Jadi makanya rekon ini penting dilakuin setiap bulan atau minimal setahun sekali lah. Nah, terus tuh untuk kita lakuin jurnal penyesuaian gitu kan. Nah, auditor memperoleh data terkait transaksi pada Bank The Best selama bulan Desember sebagai berikut. Nah, jadi di sini kita bisa baca, dibilang kalau saldo rekening kas menurut rekening koran, Bank The Best itu adalah sebesar 18.642.280. Jadi ini tuh menurut yang rekening koran gitu kan, sama-sama ini jawaban konfirmasi. Sedangkan kalau misalnya saldo menurut catatan perusahaan itu 16.469.140. Jadi kan ada perbedaan nih. Jadi kita kayak langsung buat aja gitu rekonnya di sini. Jadi aku pindahin aja nih ya. Oh sebentar, sebelum aku mulai ke rekon, kita baca dulu soalnya deh. Tapi kalau memang terkait dengan kas, itu biasanya memang selalu disuruh rekon gitu kan. Nah, kalau misalnya kita beneran jadi auditor, itu sebenarnya rekon itu dilakuinnya tuh sama si perusahaan, sama si klien. Nah, tapi tuh kita tuh sebagai auditor juga harus paham gitu terkait dengan rekon ini, karena kita kan gimana kita mau tahu salah atau benar gitu kalau kita nggak ngerti gitu terkait dengan rekonnya. Nah, jadi di sini tuh dibilang dari prosedur yang udah dilakukan, sebutkan asersi yang belum teruji gitu. Jadi kan tadi udah dilakuin beberapa prosedur gitu kan, yang belum teruji apa aja, dan jelaskan prosedur audit apa yang bisa menguji yang belum teruji tadi gitu. Nah, di sini tuh kita baca, kita jawab dulu yang nomor A. Nah, yang belum, nah di sini tuh dia tuh menguji dua, yang saldo akun dan juga transaksinya. Nah, di sini, nah, aku pindahin dulu. Kan ditanya di sini yang udah, yang belum yang apa aja. Nah, di sini yang belum tuh, kalau misalnya eksisten tuh di saldo tuh ada gitu kan. Jadi kayak apa sih yang yakinin kita bahwasanya pengujian terkait dengan kas itu benar-benar ada gitu di bank. Jadi kita kayak ngirim konfirmasi itu udah kita lakuin kan. Karena kita udah dapat rekon koran, makanya udah dilakuin. Berarti sudah. Terus terkait right and obligation-nya. Jadi di sini tuh periksa jika ada kas di bank milik perusahaan lain gitu. Jadi di sini tuh belum dilakukan, terus completeness-nya juga kita belum melakukan tracing. Terus terkait dengan valuation and allocation ini udah, karena kita udah lakuin rekonsiliasi walaupun bulan Desember belum gitu kan.
Jadi yang dari Januari sampai November udah gitu. Nah, terus tuh terkait dengan asersi transaksi, itu ada beberapa prosedur audit yang udah kita lakuin tuh ada vouching. Nah, ini kan sama ya kayak ini, vouching. Jadi, vouching ini selain menguji eksistensinya, dia juga menguji occurrence-nya, keterjadiannya. Jadi udah teruji. Nah, sedangkan untuk completeness, kita tuh belum tracing, jadi kita belum teruji. Untuk akurasinya tuh sama kayak evaluation and allocation. Jadi kayak nilainya gitu kan. Jadi karena udah ada rekonsiliasi bank, udah teruji. Terus juga cut off-nya tuh, ini tuh sebenarnya kayak rada-rada setengah-setengah gitu ya. Kalau misalnya melakukan pemeriksaan transaksi mendekati tanggal neraca ini kan kalau di sini tuh belum. Tapi kita dari rekening koran sebenarnya udah tahu gitu. Udah bisa mengecek dari cut off-nya. Nah, terus terkait dengan klasifikasinya tuh belum. Karena kita belum cek itu apa jika ada kas yang dibatasi penggunaannya dan lain sebagainya. Itu soal yang nomor 1. Nah, ini yang belum ini bisa dilakuin nih prosedur auditnya ya. Udah dikasih tahu prosedur auditnya apa gitu. Terus yang nomor 2, susunan kertas kerja atau schedule rekonsiliasi. Nah, nanti setelah kita buat rekon, baru kita buat jurnal penyesuaian. Nah, di sini waktu kita rekon, kita buka lagi yang dikasih tahu si perusahaan tadi ya. Nih. Jadi di sini aku kecilin dikit. Kecil. Ini. Nah. Nah, gini ya. Jadi ini kita udah catat tadi saldo awalnya. Kalau menurut rekening koran tuh 18,642 di sini menurut rekening koran. Sedangkan menurut buku kita tuh saldo catatan tuh ada 16,469 sekian-sekian. Nah, terus sebuah setoran sebesar 2.612.450 belum dicatat oleh bank sampai dengan 2 Januari 2020. Jadi sebenarnya ada uang masuk dan dia tuh belum dicatat gitu sama si bank. Kan bank yang belum catat, berarti kita harus nambahin di banknya gitu, di saldo bank rekening koran sebesar 26.12.450. Nah, terus bank membebankan biaya administrasi. Dulu. Jadi kan kita biasanya tuh kalau pakai rekening kan memang ada biaya bank gitu kan, terus ada kayak penambahan jasa gitu kan. Nah, di sini tuh bank itu udah bebanin biaya ADM sebesar 11.400, udah mengurangi di rekening koran. Nah, tapi kita nggak tahu di catatan kita nggak tahu, makanya kita harus kurangi di pencatatan di buku kita di sini tuh kan biaya dikurang dengan biaya admin sebesar 11.400. Terus sebuah cek yang diterima dari PT Sejahtera, jadi kita menerima cek pelunasan piutang, nah dan telah disetor ke bank oleh perusahaan, dikembalikan oleh bank karena ceknya itu nggak ada dananya. Jadi kita mau cairin, kita udah kurangi uang kita tuh di pencatatan gitu kan. Jadi itu kita udah nambahin saldo kita kan, kita tuh ini kan ceknya itu diterima kan, jadi kita tuh menerima pelunasan. Jadi piutang kita dibayar, jadi seharusnya cash kita itu udah kita catat bertambah gitu. Nah, ternyata pas kita mau cairin, ceknya tuh kosong gitu, nggak ada uangnya. Jadi harus kita kurangi lagi di saldo catatan kita. Jadi karena ada cek kosong itu, ataupun sering dibilang NSF ya, not sufficient fund, itu jadi sebesar 319.000. Nah, itu kita kurangi dari pencatatan kita. Nah, terus ada cek yang telah ditarik oleh perusahaan namun belum diuangkan ke bank. Jadi kita udah bayar utang. Kalau ini beda terbalik sama yang ini tadi. Kalau ini tuh cek yang ditarik ini kayak berarti kita bayar utang gitu kan. Nah, terus tuh tapi sama si banknya itu belum diuangkan gitu ke belum dicairin gitu sama orang-orangnya itu, cek-ceknya itu. Jadi ada istilahnya tuh ada outstanding check gitu. Seharusnya nilai kita tuh di rekening kita udah berkurang karena kita udah ngebayar utangnya. Jadi ada senilai 320, 180, 617 dan sekian-sekian nih, semuanya outstanding check disebut juga. Jadi dia tuh mengurangi dari nilai saldo rekening korannya gitu. Nah, terus cek nomor 553 sebesar 187 salah catat. Nah,
dalam pembukaan perusahaan sebesar 178. Berarti kan di buku perusahaan itu kan kurang ya, kurang catat. Jadi tuh sebenarnya tuh sebesar 187, tapi kita tuh cuma nyatetnya 178. Makanya kita harus mengurangi lagi sebesar 9.000. Selisihnya dari 187 dikurang 178. Gitu, salah catat cek. Terus bank telah menagihkan piutang wesel milik perusahaan sebesar 3.100.000, termasuk di dalamnya itu ada bunga 100.000. Transaksi ini baru diketahui di akhir bulan Desember. Jadi kita di bank itu udah dapat, udah cair, kita udah nerima uang 3.100.000, tapi perusahaan tuh nggak tahu. Uangnya tuh udah masuk ke bank, tapi si perusahaan nggak tahu. Jadi kan kita harus nambahin ke saldo pencatatan kita. Jadi di sini tuh uang piutang kita tuh nambah 3 juta gitu kan. Uang kas dari piutang tadi, pembayaran utang itu 3 juta, terus tuh ada bunganya tuh sebesar 100.000. Kita dapat bunga sebesar 100.000. Nah, terus ada juga yang terakhir tuh bank salah bebanin ke cek PT Jejaka ke rekening PT Jejalu sebesar 350.000. Jadi sebenarnya tuh yang harusnya tuh uangnya berkurang tuh PT Jejaka, tapi tuh sama bank uang kita yang dikurangi sebesar 350. Makanya kita harus nambahin lagi ke rekening kita gitu sebesar 350.000 karena ada salah pembebanan. Nah, ini semua tuh nanti yang ditambahin, terus yang dikurangi gitu kan. Yang dicatatan, yang rekening koran, yang di rekening koran. Nah, setelah direkon, barulah dapat nilainya tuh sama, yaitu sebesar 19.229.740 rupiah. Nah gitu. Jadi kalau udah sama nih, alhamdulillahnya tuh kayak udah tenang gitu ya. Jadi kayak kalau balance itu udah belum tentu benar, tapi udah ada kemungkinan benar. Tapi kalau nggak balance itu tuh yang susah gitu. Nah, rekening koran ini udah selesai kita rekon. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian itu cuma dibuat untuk koreksi-koreksi yang ada di saldo catatan aja. Jadi kita tuh kalau yang koreksi-koreksi di rekening koran tuh nggak perlu dibuat, teman-teman. Jadi yang kita perlu buat tuh yang ini, biar admin salah cek nih, ada 5 ini. Gitu. Langsung aja kita ke jurnal koreksinya. Yang pertama, ini kan, yang pertama tuh kita ada dapat pelunasan piutang sebesar 3.100.000. Namanya 3 juta tuh piutangnya, yang 100-nya tuh bunganya. Jadi kan berarti kita dapat cash di bank pada wesel tagih ataupun piutang tadi kan sebesar 3 juta sama pendapatan bunga sebesar 100.000. Jadi 3.100.000. Nah, terus kita ada biaya admin. Biaya admin itu belum kita catat, berarti kan kas kita berkurang. Kalau kas berkurang itu di kredit, biaya adminnya tuh di debit sebesar beban administrasi pada kas di bank itu sebesar 11.400. Nah, terus di sini tuh ada cek kosong. Jadi kita tuh cek kosongnya tadi sini bentar. Nih, kita tuh udah nerima cek, kita udah ngakuin piutangnya itu udah kita anggap lunas gitu kan. Ternyata waktu kita mau cairin, uangnya tuh nggak ada, makanya tuh piutangnya tuh dikembaliin, dimunculin lagi gitu. Nggak jadi terlunasi, makanya piutangnya tuh didebit sebesar 319.000. Nah, terus yang terakhir tuh karena ada salah catat, seharusnya tuh kita nyatetnya tuh bebannya tuh sebesar 187, tapi kita tuh catatnya tuh cuma 178. Jadi kita nambahin sebesar 9.000 selisihnya. Dan itu ketiga-tiganya itu pada cash di bank. Karena kan kalau misalnya kas di bank itu bertambah kan kasnya itu di debit. Nah, kalau dia berkurang dia itu di kredit. Makanya itu langsung disatuin gitu loh nih, di kredit gitu. Udah. Segitu aja terkait dengan kasus 2 ini. Nah, oke. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan kasus 3 itu bakal dibahas di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Oh ya, kalau misalnya teman-teman ada saran, ada masukan ataupun ada mau koreksi, ntar diisi aja di standar.id/bebas. Ya, nanti kalau emang ada perubahan-perubahan atau apapun, nanti aku bakal komen di YouTube-nya. Cek aja di komen YouTube ya. Thank you dan semangat ujiannya.